Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Barnur, mahasiswa dari Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Sosial dan Ilmu Budaya, yaitu atau disebut FISIP, dan prodi saya prodi Sosiologi S1. Di kesempatan hari ini saya akan menerangkan atau merangkum apa itu tipologi sosial. Tipologi sosial yaitu cara mengelompokkan masyarakat berdasarkan ciri-ciri. Dengan memahami tipologi sosial, kita bisa melihat bagaimana masyarakat berkembang dari yang paling sederhana sampai ke modern. Mari kita bahas tahap demi tahap. Satu, konsep dasar tipologi sosial. Tipologi sosial yaitu tipologi sosial klasifikasi atau pengelompokan masyarakat. Tujuannya supaya kita bisa memahami pola hidup, cara berinteraksi dan berkembang di kehidupan masyarakat. Contoh sederhana, desa di pedalaman Papua masih sederhana, hidup di alam. Dan contoh yang zaman modern yaitu di kota-kota besar seperti Jakarta, terus banyak industri atau teknologi yang sudah maju dan kehidupan lebih cepat. 2. Dari sudut pandang tiga sudut pandang, yaitu menurut Auguste Comte, Émile Durkheim, dan Ferdinand Tönnies. 1. Menurut Auguste Comte. Menurut Auguste Comte membagi perkembangan masyarakat dalam 3 tahap, yaitu teologis, semua sudah dijelaskan lewat teologis, semua dijelaskan lewat kepercayaan gaib. Contoh nenek moyang percaya hujan turun karena dewa. Kedua, metafisik. Metafisik mulai berpikir dengan akal tapi masih bercampur mitos. Misalnya penyakit dianggap karena roh jahat walaupun sudah ada obat tradisionalnya. Yang ketiga, positif. Masyarakat modern yang pakai ilmu pengetahuan, contoh hujan dijelaskan dengan siklus air. Yang kedua, menurut Émile Durkheim membagi masyarakat dengan konsep solidaritas, yaitu ada 2, mekanis dan organis. Masyarakat pertama, mekanik. Masyarakat sederhana diikat dengan tradisi, semua orang mirip pekerjaannya. Misalnya masyarakat desa yang sama-sama bertani, dan di desa saya itu termasuk kehidupannya masih bertani. Hampir semuanya itu saya lihat dari kehidupannya menanam jagung, menanam padi, menanam jeruk nipis,
Nah, itu contohnya itu organik. Yang kedua yaitu organik. Masyarakat modern orang yang berbeda-beda pekerjaannya tapi saling butuh, misalnya guru, dokter, petani, semua saling melengkapi satu sama lain. Yang ketiga, contoh dari menurut pandangan dari Ferdinand Tönnies, ada dua tipe besar, yaitu Gemeinschaft dan Gesellschaft. Yang Gesellschaft, masyarakat tradisional, ikatan erat seperti keluarga, gotong royong, misalnya di adat Bali, desa atau adat Bali. Yang kedua, Gemeinschaft, masyarakat modern hubungannya formal dan kontraktual. Contoh kota-kota besar, orang saling terhubung lewat pekerjaannya, bukan dari kedekatan emosionalnya. Yang ketiga yaitu tipologi masyarakat primitif dan agraris. Yang masyarakat primitif itu hidup dengan sederhana, berpindah-pindah, dan bergantung pada berburu dan meramu. Dan hubungan sosialnya itu sangat kuat karena dalam kelompok yang kecil. Contoh suku pedalaman Amazon atau beberapa suku di Papua. Dan yang kedua, ada kehidupan masyarakat agraris, yaitu hidup dari bercocok tanam, mulai menetap, struktur sosial lebih teratur, tradisi dan adat sangat kuat. Dan contohnya ya masyarakat Jawa pada masa kerajaan, dan sekarang ini juga masih mengandalkan, dan mayoritasnya di desa itu menjadi petani. Dan materi keempat, tipologi masyarakat tradisional dan modern. Kita akan membahas tradisional dulu. Tradisional yaitu berpegang kuat pada adat, ekonomi sederhana, berbasis pertanian atau pendidikan turun-menurun, dan hubungan sosialnya itu erat, gotong royong sangat tinggi. Dan di desa saya itu gotong royongnya sangat kuat, dan bisa semuanya itu tetangga-tetangga bisa diajak kompromi. Dan maksudnya kompromi itu dalam hal baik, bukan hal jelek. Selanjutnya contoh dari masyarakat tradisional, contoh desa adat di Toraja. Modern, contoh dari tipologi masyarakat modern yaitu lebih rasional, terbuka pada teknologi dan perubahan. Ekonomi berbasis industri, perdagangan, jasa, pendidikan formal. Teknologi digital digunakan dalam hubungan sosial luas, tapi kadang individualistis. Contoh dari masyarakat modern, contoh dari kota-kota besar, kota Surabaya, kota Jakarta, atau di luar Indonesia itu Singapura.
Selanjutnya kita akan membahas tipologi masyarakat postmodern. Selain itu, tradisional dan modern saat ini muncul juga istilah masyarakat postmodern berbasis ekonominya bukan lagi industri, tapi informasi dan digitalnya atau struktur sosialnya cair, fleksibel, dan berbasis jejaringan. Nilai dominannya adalah pluralitas, relativisme, dan kebebasan berekspresi. Perubahan sosial terjadi sangat cepat, tidak terduga, dan bersifat global. Contohnya yaitu masyarakat global digital sekarang. Budaya pop, media sosial seperti TikTok atau Instagram, Twitter, dan sebagainya. Ya, semuanya itu. Dari materi-materi di depan tadi yang saya sampaikan, perbandingan singkat menurut rangkuman di atas yang saya terangkan tadi, kalau kita lihat perbandingannya, tradisional, agraris, yaitu solidaritas, mekanisnya atau nilai adat dan agama perubahannya lambat. Yang kedua, modern, industri, dan birokrasi, itu solidaritas organis dan nilai rasionalitas perubahannya sangat cepat. Sebaliknya dari yang di atas tadi. Yang ketiga, perbandingannya postmodern, yaitu digital, strukturnya cair, nilai kebebasan itu sangat bebas lah, dan perubahannya sangat cepat dan global. Sekian dari video yang saya buat ini, kurang lebihnya mohon maaf, dan bila ada salah kata di penyampaian yang di atas atau menyinggung Anda, silakan komen di bawah ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.